Miris, sidang banding HRS dibatalkan. Doa umat akhirnya terkabulkan. Hakim Hatwanto kritis di rumah sakit. Kamu itu tidak dicintai oleh Nabi. Karena itu buktikan cinta kamu kepada Nabi dengan mencintai ahlil bait. Rupanya sekarang sudah lagi musim ini membenci ahlil bait nih. Muhibbin sama sini tapi benci sama ahlil bait. Orang-orang asing didewa-dewakan. Kalau perlu dijaga, ahlil bait caci habis demo. Hati-hati, nggak usah ngikut kiai model begitu atau ustadz model begitu. Nggak usah ngikut gitu. Hormati ahlil bait. Sebagai bukti kamu cinta kepada Nabi. Tanggung jawab lu nanti di hari kiamat, jangan main-main nanti. Dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, ya, keturunan Nabi SAW dengan kalimat yang tak pantas tadi, dia mengatakan, nah, dia bersyukur, alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Orang ini ada dua kemungkinan, dia tidak mengetahui yang ditawan itu keluarga besar dari keturunan Rasulullah SAW, sehingga berani melecehkan di hadapan masyarakat, ya, berani bertindak yang tidak pantas, kan? Atau yang kedua, dia menyadari itu keturunan Nabi tapi tidak tahu kalau itu begitu dimuliakan, begitu ada perintah langsung dari Allah, ya, dan merasakan bagaimana sensitifnya hati Nabi SAW terhadap keturunannya, sampai kemudian beliau mendoakan hal yang tidak biasa bagi orang-orang yang menyakitinya. Kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan dikeluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap Allah, anak-anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah, karena mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad, yang membenci darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad, hati-hati. Nabi Muhammad sudah berpesan, haula itrati, mereka adalah cucuku, mereka darah dagingku, mereka keluargaku, kata Nabi. Khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan, kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka mendapatkan pemahamanku, mereka mendapatkan ilmuku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, Nabi katakan celaka, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ma anzalallah alaihim syafaati, ketika Rasulullah umbar syafaatnya diobral untuk umatnya,
yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Beredar kabar hakim yang memvonis 4 tahun penjara HRS sakit keras. Saat ini beredar kabar Hakim Hatwanto yang memberikan vonis 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab dalam kasus RS Umi Bogor sakit keras. Seseorang bernama Ayub Firdaus dengan nomor 083818556495 memberitakan melalui WhatsApp Hakim Hatwanto yang memvonis HRS sedang sakit parah. Sekarang tunggu waktunya, mungkin katanya keluarganya mau minta maaf sama keluarga Habibana, tulisnya. Belum mendapat kepastian kabar tersebut, sampai tulisan ini dimuat, pengacara HRS Aziz Yanwar belum memberikan jawaban. HRS divonis 4 tahun penjara terkait perkara hasil tes swab di RS Umi Bogor. Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hatwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, kata Hatwanto dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun siapa sosok Hatwanto SH yang memvonis Habib Rizik Syihab tersebut? Mengutip dari website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim Hatwanto memiliki golongan atau pangkat 4B pada status pendidikan tertulis Hakim Hatwanto lulusan sarjana. Dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, ya, keturunan Nabi SAW dengan kalimat yang tak pantas tadi, dia mengatakan, nah, dia bersyukur, alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Orang ini ada dua kemungkinan, dia tidak mengetahui yang ditawan itu keluarga besar dari keturunan Rasulullah SAW, sehingga berani melecehkan di hadapan masyarakat, ya, berani bertindak yang tidak pantas, kan? Atau yang kedua, dia menyadari itu keturunan Nabi tapi tidak tahu kalau itu begitu dimuliakan, begitu ada perintah langsung dari Allah, ya, dan merasakan bagaimana sensitifnya hati Nabi SAW terhadap keturunannya, sampai kemudian beliau mendoakan hal yang tidak biasa bagi orang-orang yang menyakitinya. Kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian sakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan keluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap Allah, karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun ragu kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad, yang membenci darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad, hati-hati, Nabi Muhammad sudah berpesan, haula itrati, mereka adalah cucuku, mereka darah dagingku, mereka keluargaku, kata Nabi. Khuliqu min tinati
Mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan, kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka mendapatkan pemahamanku, mereka mendapatkan ilmuku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim. Nabi katakan celaka. Celaka, siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ma anzalallahu alaihim syafaati, ketika Rasulullah umbar syafaatnya diobral untuk umatnya, yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad.